Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu wa wala, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, abna'il aizza, anak-anakku sekalian, di malam yang bersejarah ini, 22 Oktober 1945 dulu, ada satu surat, ada satu keputusan dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang hanya dengan selembar itu pergerakan santri, pergerakan ulama, pergerakan pemuda menjadi satu dengan goresan tangan seorang ulama, sehingga negeri ini besar, negeri ini bisa merdeka, negeri ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa dan perjuangan ulama yang bermuara, bersumber kepada satu kecintaan yang sama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita semua berkumpul, diawali dengan tadi khatmil Quran, kemudian ada penampilan-penampilan, ada puisi, ada drama, ada PS hati dan lain sebagainya. Dan besok pagi kita akan upacara untuk mengenang kembali resolusi jihad tersebut, untuk kita aplikasikan, untuk kita tanamkan di dalam hati, agar semangat jihad di dalam hati ini semakin menggelora. Jihad kita dengan jihad para ulama dulunya, dengan jihadnya para pahlawan berbeda. Jihadnya kita saat ini mengerahkan seluruh akal dan kemampuan yang Allah titipkan untuk satu tujuan, satu arah, bagaimana agama ini, Islam ini menjadi selalu terdepan. Islam tanpa kita bela, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi yang menjadi masalah adalah muslimnya, orang-orang yang memeluk Islam itu sendiri. Sehingga seperti yang Ustaz sampaikan tadi di awal di masjid, bahwa ketika kalian melangkahkan kaki menuju pesantren, menuju pondok, maka sudah ada tanggung jawab besar. Kita hidup di pesantren ibarat ikan yang hidup di dalam akuarium, tidak hidup di lautan. Sempit jalan hidupnya. Tetapi ikan yang ada di dalam akuarium, mereka lebih selamat daripada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau hidup di laut luas, tetapi ada jaring nelayan yang siap menerkam, ada mata kail yang siap untuk mengambilnya dari dasar lautan. Tetapi ketika di dalam akuarium sedikit, tetapi akan jauh lebih selamat. Begitupun hidup di pesantren. Ustaz dari kecil, bahkan dari lahir itu sudah di pesantren, sampai hari ini masih di pesantren, dan mohon kepada Allah akan dimatikan juga di pesantren. Itu niat dan tujuan. Dan tadi sudah ditampilkan ada drama dan sebagainya.
Tetapi hidup ini tidak seindah drama. Hidup ini tidak semudah dan segampang drama. Perjuangan untuk sesuatu yang besar itu besar juga. Tidak ada sesuatu yang besar diraih dengan usaha yang kecil. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilu ijhad wala taksal wala tabu ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Seandainya ilmu itu bisa diraih, bisa diambil hanya dengan muna, hanya dengan angan-angan, hanya dengan cita-cita, hanya dengan saya ingin, maya baqafil bariyati jahilu. Tidak ada satu orang pun di daratan ini, di bumi ini yang akan bodoh. Semua akan pintar, semua akan berilmu. Sehingga ada perjuangan. Ustaz bangga lihat drama, Ustaz bangga lihat kalian berpuisi. Tetapi akan lebih bangga lagi ketika nilai-nilai di dalam drama, nilai-nilai di dalam puisi itu masuk dan bisa diterapkan di dalam hidup sehari-hari. Berapa bulan kita sudah di pondok? Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober ya sekarang ya. Oktober, udah 3 bulan. Kurang lebih sekitar 90 hari kita sudah berada di pondok. Apa yang kita dapatkan? Bagaimana hafalan kita? Bagi para asatidz, apa yang sudah saya berikan? Bagaimana murid-murid saya? Untuk para santri, apa yang sudah saya dapatkan? Bagaimana perkembangan saya? Karena hidup ini singkat. Sekali lagi tidak seindah di dalam drama. Sehingga harus berjuang. Ada peningkatan, meningkat terus. Lari. Zaman ini zaman kita harus lari. Kalau hanya jalan santai akan terkikis oleh zaman. Sekali lagi, Ustaz Husnudzon, Ustaz selalu berbaik sangka ketika seorang datang ke pondok untuk belajar, maka ini adalah orang yang baik. Jangan biarkan keburukan menutupi kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu munculkan di dalam hati. Kejadikan 22 Oktober ini sebagai tonggak awal untuk kembali memperbaiki diri, menanamkan kembali semangat jihad itu. Bayangkan lagi, tundukkan kepala, ingat lagi hari pertama kalian injakkan kaki di sini. Ingat lagi bagaimana wajah penuh harap ayah dan ibu kita semua. Jangan balas wajah indah penuh harap itu dengan kekecewaan karena kita tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kita berjuang. Hidup ini perjuangan. Tidak ada sesuatu yang instan begitu saja gampang didapat, tidak. Ada perjuangan. Ustaz dalam belajar dulu pun perjuangan juga. Masa-masa mondok berjuang. Ustaz sering sampaikan ketika sanawiyah dulu, kos makan setahunnya diater. Umi jualan di pasar Kediri. Ustaz sarapannya jam keluar main, balik kamar, ambil rantang, jalan ke pasar. Rantang kosong kita bawa ke pasar. Jarak pasar Kediri dengan pondok dari sini sampai Gapura kurang lebih malah sedikit. Dari sini sampai Gapura. Jalan bawa rantang, sarapan di pasar, nanti makan siang, makan malam udah ada di rantang di situ. Tuker rantang, bawa balik ke pondok. Makan siang, makan malam, itu sudah yang dirantang itu. 1 tahun bolak-balik
pasar. Kalau kita sekarang gengsi mungkin, angkut terantang jalan. Di Madura dulu celana sisa hanya satu. Celana hanya satu-satunya masih tersisa. Dan itu pun sudah sampai betis karena tambah tinggi. Koreng luar biasa. Jadi orang yang akan berhasil, orang yang berjuang, tahan banting, tahan uji. Dari tahan banting, tahan uji itu kita akan berhasil. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Ada perjuangan di dalam belajar. Ada husnudzon, ada baik sangka kepada para pengajar. Ada irtibat, ada ikatan hati, perbaikan hubungan antara diri dengan guru. Karena ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaut, terikat dengan orang yang mengajarkan kita alif, orang yang mengajarkan kita ba, orang yang mengajarkan kita ta, orang yang mengajarkan kita untuk bisa menghafal. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menyebutkan, ana abdun liman 'allamani harfan. Aku hamba bagi siapa yang mengajarkan satu huruf saja, dia menghambakan diri. Barokahnya ilmu itu akan didapat manakala ada irtibat, ikatan antara diri dengan guru. Saat ini, esok, sampai seterusnya. Paham? Maka jaga dengan baik hal itu. Ustadz bisa ngaji dulu diajar oleh seorang ustadz yang katanya di pondok itu paling, mohon maaf, paling tidak mampu sudah. Ustadz paling bodoh lah. Tapi dari tangan beliau ada ilmu yang barokah. Dari tangan beliau ada ilmu yang barokah. Kenapa? Karena ikhlasnya beliau mungkin berbeda dengan ikhlasnya guru-guru yang lain. Al-Imam An-Nawawi setiap kali beliau akan belajar, beliau selalu yatasaddaq fit tariq, bersedekah di jalan dengan tujuan dan niatan Allahumma astur uyuba masyayikhi, ya Allah tutuplah aib guru-guruku agar tidak muncul di dalam pandangan mataku sehingga menyebabkan aku suudzon, ada buruk sangka kepada guru. Ini kaifiat tata caranya para ulama. Bahkan para masyayikh, orang-orang alim terdahulu, untuk makan satu nampan dengan gurunya saja tidak enak. Jangan satu nampan, atau roah itu misalnya, gurunya, dia di satu hidangan. Dan enaknya kenapa? Khawatir lauk yang dia ambil tadinya gurunya mau ambil itu tapi tidak jadi, gara-gara dia yang ambil. Padahal satu nampan. Sampai sebegitunya mereka menjaga diri. Sehingga ilmu itu yang terpenting adalah bagaimana ia nafi', bermanfaat bagi dia. Cara lihat dia nafi atau tidak, kita sudah berubah jadi lebih baik, itu tandanya nafi. Kalau masih seperti sebelumnya, tidak ada perubahan jadi lebih baik, masih belum ada kata manfaat masuk. Sehingga Ustaz tadi katakan bangga dengan kalian ini, itu dan lain sebagainya. Tapi akan lebih bangga lagi ketika kalian berdiri di sini tidak dalam drama, tidak dalam cerita, sedang menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Akan lebih bangga lagi ketika kalian sedang duduk di sini dengan ibu bapak kalian sedang simaan terakhir hafalannya. Berat, tak mampu Ustaz. Tidak ada yang tidak mampu, yang ada tidak mau. Saya kurang motivasi Ustaz,
Saya kurang semangat Ustadz. Al-Quran itu sudah semangat terbesar. Yang kita baca itu adalah semangat yang paling besar. Baik. Jadi lari, pacu diri. Metode apapun yang kita pakai tidak akan pernah mampu untuk kita gunakan. Semua metode bagus. Ada namanya qiraati, ada ummi, ada apa lagi? Untuk belajar ngaji itu macam-macam. Ada Baghdadi, ada ini itu semua. Itu semua hanya jalan, muaranya sama. Tapi kalau jalan ini ada hot mic jalan, kita tidak mau jalan, tidak akan pernah sampai. Ada jalan terjal, berliku, berbatu, tetapi kita sanggup melewatinya, mau untuk sampai, maka pasti akan sampai kepada tujuan itu. Dan nikmatnya berbeda. Sehingga semua Allah anugerahkan kemampuan yang sama. Tinggal keinginan yang kuat. Kenapa susah masuk? Kenapa susah hafalan itu diam di dalam diri? Satu saja sebabnya. Al-ilmu nurun, cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya itu tidak akan pernah diberikan, dihadiahkan, disampaikan lil asi, bagi orang yang masih gemar berbuat maksiat. Sehingga ketika kita menyatakan diri merindukan Nabi, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhkan diri dari maksiat. Ketika kita menyatakan diri merindukan Nabi, ingin menghafalkan Al-Quran, maka perbaiki hubungan dengan guru, perbaiki hubungan dengan ayah ibu, perbaiki hubungan dengan saudara, keluarga, perbaiki hubungan dengan teman-teman. Yang kecil menghormati, menghargai yang besar menyayangi yang kecil. Jadi anak-anakku sekalian, asallahu ta'ala, sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita semua futuh al-arifin, membimbing kita di jalan Sayyidur Rasul al-Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat, urusan kedua orang tua kita, panjangkan usia kita di dalam taat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhtatim berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rabbana nawwir qulubana qulub bana'ina wa banatina binuril Qur'an wa nuril ilmi wa nuril hidayah, kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibadukas salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibadukas salihun, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. بفضلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كنية صالحة ومن سلف الصالح ومن هو شيخنا ورب روحنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, besok pagi jam 7.15 itu semua sudah ada di lapangan. Sarapan disegerakan, kemudian subuh itu kan 4:30, ada panjang waktunya untuk mandi dan lain sebagainya. Disegerakan sarapan,
Yang laki pakai baju putih, kolan suah putih, bersarung gelap. Yang punya warna hitam, hitam. Yang tidak punya warna hitam, warna lainnya tetapi warna yang gelap. Tidak punya warna yang gelap, yang terang, pilihan terakhir itu. Yang perempuan pakai apa? Seragam gamis imtaknya. Baik. Kenapa bersarung? Sekali lagi ini kita mengingat, mengenang kembali perjuangan para ulama, santri. Jangan malu sarungan. Ustaz aja naik pesawat Jakarta ke sini sarungan, sandal jepit sarungan. Jadi tidak ada yang salah dengan sarungan. Baik. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin wa ba'da hada istarihu. Silahkan langsung istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.